Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, meninggalkan komentar, membagikan video ini, dan subscribe channel ini, agar dakwah ini terus menyebar dan memberi manfaat untuk lebih banyak orang. Kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keberkahan rezeki, kelapangan hati, kemudahan segala urusan, serta keselamatan dunia dan akhirat untuk sahabat-sahabat semua yang mendukung channel ini. Sahabat, mari kita lanjutkan kembali ke kisah selanjutnya. Kisah perjalanan Sang Kiai 15 bagian 2. Ampun mas, tobat, katanya. Matanya mulai basah entah karena rasa sakit yang dirasakan atau karena memang dia menyesali dengan apa yang telah diperbuat. Dan Hendra pun benar-benar menangis. Aku pun melepaskan cengkeraman tanganku di pergelangan tangannya. Kulihat pergelangan tangan Hendra membiru. Maafkan aku, Mas. Aku ndak tahu kalau Mas orang isi. Memang kalau aku tidak berisi, kamu akan berbuat sekehendak hatimu? Aku ndak berani, Mas. Maafkan. Suaranya disela isak tangisnya. Aku jadi begini juga karena ada sebabnya, Mas. Bukan karena kelainan, tapi lebih karena kekecewaan. Apa maksudmu? Tanyaku yang mulai mengendap kemarahanku. Udah nangisnya, bentakku karena melihatnya sesenggukan menangis. Kamu itu lelaki, masak menangis. Hendra terdiam dan menghapus air matanya. Aku orang yang malang, Mas, katanya. Malang bagaimana? Apa kamu kejatuhan bom yang mau dijatuhkan di Irak sana? Kulihat tubuhmu juga masih utuh. Ya kalau kamu kejatuhan bom, berarti kamu masih termasuk orang yang selamat karena seluruh tubuhmu tidak terluka, cengekku. Mas, jangan bercanda, kata Hendra. Bercanda gimana? Kan katamu kamu ini orang yang malang. Lah malang aja, tubuh kamu masih utuh, sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Gimana aku tak heran yang malang sebelah mana? Yang malang hatiku, Mas. Wah, kalau yang malang hatimu, itu pasti karena pola tingkahmu sendiri dan tak siapnya kamu menghadapi kenyataan. Hendra, setiap orang itu mempunyai kadar rasa yang sama. Rasa sakit, rasa senang, duka, kecewa, enak, nikmat, pahit, getir, semua mempunyai kadar yang sama. Semua diberi keadilan untuk mengecap rasa itu. Tergantung kita sendiri menyikapi dan membuat ukuran kadar dalam peluapannya. Ada orang mau disuntik dokter, semua pasti merasakan yang sama, jarum nusuk kulit. Tapi ada yang cuma jengkit kaget, ada juga yang teriak, bahkan ada juga belum kena jarum udah teriak-teriak. Jadi tergantung bagaimana menyikapinya. Semua kembali pada diri masing-masing. Hendra cuma mantuk-mantuk, tak tahu paham apa enggak dengan keteranganku. Wong aku yang menerangkan sendiri aja bingung, apalagi yang mendengar. Ya daripada tidak memberi solusi, lebih baik ngasih solusi, setidaknya untuk pengalih perhatian. Sebenarnya masalah apa yang kamu hadapi? Tanyaku menyelidik. Hendra menarik napas panjang lalu berkata, Gini Mas, aku pernah mencintai wanita. Selama ini dia yang selalu aku idamkan. Selama ini dia yang selalu dalam angan dan pikiranku. Selalu aku pikirkan siang malam. Terus bagaimana? Kataku tak sabar. Mendengar kata muluk berbumbu tumpahan perasaan. Yaitu Mas, aku mencintai dia, menyayangi dia, bahkan sering memberinya hadiah-hadiah karena sayangku padanya. Kata Hendra makin muluk-muluk. Iya. Apa kamu udah nyampaikan atau ngutarakan cintamu padanya? Kataku tak sabaran. Itulah Mas, itulah gimana maksudmu. Dah beberapa tahun itu pengutaran cintaku tunggu-tunggu sampai ada waktu yang cocok. Ah, jelimet amat. Masa mengutarakan cinta pakai waktu yang cocok?
Jangan-jangan pakai hitungan Jawa, pakai hitungan weton. Kenapa nggak langsung diutarakan? Ya itu mas, susah nyari waktu yang pas. Lah kenapa nggak pakai surat? Jadi waktu pengutaraannya nggak usah banyak waktu pelintat-pelintut. Tulis to the point, I love you, kan udah. Kenapa repot? Ya tak tahulah mas, yang jelas saya nunggu setahun sampai bisa mengutarakannya. Lalu bagaimana? Ya, saya utarakan mas. Iya, kelanjutannya bagaimana maksudmu? Kamu diterima atau ditolak? Aku ditolak mas, jawab Hendra lemes. Aku cuma ketawa. Kenapa ketawa mas? Tanya Hendra. Lah gimana tak ketawa? Lah cuma ditolak sekali aja udah lemes, mutung, frustasi. Hidup itu perjuangan, Dra. Lah orang bikin anak sampai jadi cewek yang kamu demeni itu aja tak sehari dua hari. Lah ditolak sekali, agak jual mahal, agak jinak-jinak merpati, lah itu kan sudah sifatnya cewek. Lah kalau cewek nyeruduk aja, kayaknya kok tak ada seninya, kurang ada nilai lebih, gak ada gregetnya, ya gak? Tapi penolakannya itu langsung telak mas, aku dilarang datang, aku dilarang dekat-dekat dengannya. Wah, itu mah wajar. Tapi dia bilang malu mas, kalau aku ada di dekatnya. Alasan kan boleh aja dibuat. Mau alasan malu, mau alasan kamu bau, kikikik. Lawong alasan kok diributkan. Dia mau bikin alasan apa aja. Kalau kamu gigi, kukira juga dia akan takluk. Kataku memberi semangat. Sebenarnya maksudku hanya menarik kembali Hendra dari jalan yang salah. Jalan kepada penyimpangan seks. Lalu apa yang harus kulakukan mas? Wah, itu urusanmu sendiri. Tapi kalau kamu mau, aku akan memberimu amalan, supaya cewek itu kau dapatkan. Kamu mau? Wah, mau mas. Tapi syaratnya berat, Ndra, kataku memancing kesungguhannya. Syaratnya apa mas? Apa ngambil tanah dalam kuburan? Wah, ndak seberat itu, Ndra. Malah juga dibilang ini juga berat bagi orang tertentu. Terus apa syaratnya mas? Syaratnya kamu jangan meninggalkan sholat, jangan minum minuman keras, dan jangan kau pakai perempuan itu barang permainan. Gimana kamu sanggup? Cuma itu aja mas syaratnya, kata Hendra. Lah kamu sanggup tidak? Kan selama ini sholatmu jarang-jarang. Lah kok mas tahu? Wah, itu mudah ditebak, Hendra. Aku sanggup mas. Bener sanggup? Tanyaku meyakinkannya. Sanggup sekali mas. Baiklah, sini aku minta pena sama kertas biar ku tuliskan amalannya. Kataku yang segera dicarikan oleh Hendra, dan tak sampai 5 menit dia datang membawa pena dan kertas. Amalan makabah pun kutulis. Setelah menyerahkan amalan dan memberikan pesan cara kerja dan bagaimana pakainya, aku pun minta diri karena hari telah menjelang subuh. Setelah sholat subuh, aku ikut kereta barang ke arah Surabaya. Jam 1 siang sampai di stasiun Pasar Turi, aku tak bingung, walau tak pernah ke Surabaya. Ya, bagaimana harus bingung? Karena bingung adalah hak bagi orang yang punya tujuan, sedang aku tak punya tujuan sama sekali. Jadi aku sama sekali tak mencari alasan untuk bingung. Aku duduk aja di kursi peron, tak seperti orang linglung. Walau tak ada uang serupiah pun di kantongku, aku tak takut akan dapat makan dari mana. Walau aku juga manusia biasa, kalau boleh bilang aku teramat lapar. Walau itu tak jadi beban pikiranku. Aku tekuni saja berzikir, tanpa henti dan tanpa bosan, karena hanya Robku saja sandaranku. Dan yang aku kenal sekarang ini, aku yakin kasih sayangnya melebihi kasih sayang ibuku. Perhatiannya melebihi siapapun di muka bumi ini. Aku kemudian berjalan keluar stasiun, tapi baru keluar dari pintu, seorang perempuan memanggilku. Mas, sini mas, panggil. Aku segera mendekat. Kulihat dia membawa banyak jualan, yang ditenteng, yang dijinjing, juga yang digendong di punggung. Tapi mulai diturunkan. Ibu itu mungkin seumur 40 tahun. Ada apa, Bu? Tanyaku sambil mendekat. Mungkin aku diminta membantu barang bawaannya, pikirku. Dia membuka makanan dan meramu pecel,
lalu meletakkan satu paha ayam di bungkusan yang dipegangnya. "Ini makan," katanya menyodorkan sebungkus pecel yang diraciknya. "Ah, ndak bu," kataku mundur. "Ndak mau gimana? Udah ini dimakan," katanya berdiri dan menyodorkan bungkusan padaku. "Saya ndak punya uang, bu." "Maaf," kataku terus terang. "Yang nyuruh anak ini bayar siapa?" "Ibu hanya minta anak makan ini." "Tapi, bu," kataku masih belum menerima nasi bungkus pemberiannya. "Udah, ini dimakan dulu," katanya. Yang tak bisa kutolak, lalu ibu itu mengeluarkan kursi dari dalam keranjang dagangannya dan menyuruhku duduk. Setelah menyatakan terima kasih, aku pun makan dengan lahap. "Nambah?" tanyanya sambil menyodorkan segelas teh di dekatku. "Ah, sudah, bu, sudah kenyang sekali," kataku. "Ibu bikinin lagi ya," tawarnya dengan pandangan kasih dan lembut. "Udah, bu. Bener nih, sudah kenyang sekali," kataku sambil meminum teh manis. Tapi kulihat ibu itu masih membuat racikan pecel juga dan membungkusnya dalam kresek, lalu disodorkan padaku. "Ini untuk bekal dalam perjalanan," katanya, sambil mengansurkan kresek ke arahku dan memaksaku menerimanya. "Kenapa ibu baik padaku?" tanyaku heran. "Nak, ibu hanya minta kamu mendoakan ibu," katanya menatapku dengan serius. "Mendoakan?" tanyaku heran. "Ah, ibu saya ini dosanya terlalu menumpuk, bu. Masak disuruh mendoakan? Ya apa diperduli oleh Allah? Lihatlah pakaianku ini, bu. Kotor banget, dekil, kumal, jarang mandi," kataku sambil menunjukkan pakaian yang kupakai. "Kalau begitu, kamu tak mau ya mendoakan ibu?" katanya sambil air matanya mulai menetes. "Oh, mau," kataku gelagapan melihat ibu itu mulai menangis. Iya, bu, kan kudokan. Ibu minta didoakan supaya apa?" tanyaku cepat-cepat, supaya dia tak keburu menangis. "Ya, ibu minta didoakan supaya mati husnul khotimah," katanya sambil mengusap air matanya dengan selendang untuk menggendong jualan. "Baik, ibu yang mengamini ya. Biar aku yang berdoa," kataku. Kemudian aku mulai berdoa. Aku tak peduli setiap orang yang lewat menatap aneh padaku. Memang sejak pertama aku tak pernah peduli dengan orang lain. Selesai berdoa, ibu itu menggenggam tanganku dan mengucapkan terima kasih. Aku juga mengucapkan terima kasih dan pamit untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian, aku meneruskan mengayunkan kaki tanpa arah dan tujuan pasti. Karena memang aku tak mau disibukkan oleh arah, tak mau dirisaukan oleh tujuan. Aku hanya ingin mengenal gerak-gerik Allah dalam membimbingku, menuju pencarian tanpa berkesudahan, melatih cinta tak menduakannya, melatih tawakal, dan meresapi sunyinya bercumbu dengan kesunyian dengannya sendiri. Walau dalam keramaian, tenggelam dalam samudera kepasrahan, tanpa ingin ditolong oleh siapa saja, kecuali oleh rengkuhan kasihnya, tanpa embel-embel balas budi. Melangkah, dan melangkah. Surabaya begitu luas. Aku kadang menyeberang, kadang berhenti di tepi jalan. Tak terasa sandal jepit yang selama ini menemaniku telah tembus, sehingga telapak kakiku berdarah karena sering tergores aspal panas jalan, juga mungkin tersandung batu, sehingga tak kupikir dan perhatikan. Itu ku ketahui ketika sandalku telah putus, sehingga ku buang. Aku kaget. Oh Allah, maafkan aku kalau hatiku sekejap melupakanmu karena tersita oleh rasa sakit di kakiku. Setelah sandalku kubuang, aku pun berjalan lagi. Tak kupedulikan sudah lecet di kaki. Digebuki penjaga masjid, aku sampai di Tunjungan Plaza. Di tahun 1994, Plaza Tunjungan mungkin yang terkenal di Surabaya. Setidaknya itu menurut pandanganku. Aku duduk aja di sekitar plaza. Kalau malam kadang nongkrong dengan para pelukis jalanan yang menggelar lukisan di sekitar plaza. Kalau hari telah larut malam, aku pun tidur di emperan toko, menggeletak aja tanpa peduli apa-apa. Untuk makan, aku kadang mengorek tempat sampah. Ada saja yang kutemukan, entah nasi bungkus, entah roti berjamur,
sekadar untuk mengganjal perut. Lalu kalau untuk sholat, aku cari mushola atau masjid di sekitar. Itu sampai beberapa hari. Sampai suatu siang aku jalan tanpa satu tujuan dan sampai di jembatan merah. Plazanya baru dibikin. Lalu ada truk berhenti. Aku pun naik. Dalam pikirku tak tahu aku akan dibawa kemana. Yang penting, truk ini berhenti maka aku turun. Lalu aku tiduran dalam truk sampai terbangun. Dan truk pun sudah berhenti. Aku turun masih dengan kaki telanjang. Hari telah beranjak malam. Aku berjalan. Setelah melihat tulisan yang terpampang di depan toko, maka aku pun tahu kalau aku ada di daerah Sidoarjo. Aku pun berjalan sampai kakiku menendang sesuatu. Karena gelap, aku teliti. Ternyata sebuah sandal Cartfield, lumayan bagus untuk menjadi ganjalan kakiku yang telah lecet. Aku cepat-cepat mencari pasangan sandal, karena yang kutemukan tinggal satu. Ku cari ke sana kemari, karena gelap lumayan susah juga. Walau akhirnya kutemukan, dan ternyata sudah putus jepitannya. Lalu aku pun punya inisiatif untuk menusuk bawah jepitan dengan paku. Setelah mencari paku dan menusuk belakang jepitan dengan palu dari batu, sandal pun bisa dipakai. Kelihatannya lumayan masih baru. Mungkin dibuang orangnya karena putus talinya saja. Lumayanlah, sehingga luka di kakiku yang lecet tak sakit lagi karena terkena kerikil. Kulanjutkan perjalanan sampai juga aku di depan Plaza Sidoarjo. Aku duduk. Sebenarnya mau sholat tapi tak tahu di mana ada masjid. Aku ngelosor aja di depan plaza yang sudah tutup karena sudah malam sekali. Tanpa sadar, karena teramat lelahnya, aku pun tertidur. Sampai terdengar suara adzan subuh. Dan aku teramat heran karena adzan subuh terdengar dekat sekali. Lalu aku menuju arah suara adzan, dan masjid ternyata cuma di belakang plaza saja. Aku pun segera masuk masjid dan mengqodho sholat yang kutinggal dan mengikuti jamaah subuh. Selesai sholat, aku pun keluar masjid dan nongkrong aja di pinggir jalan sambil wirid dan melihat orang yang lalu lalang. Kelaparan perutku aku isi dengan air yang tadi ku bawa dari masjid. Dan itu setidaknya sudah menipu nafsu makan cacing yang ada dalam perutku dan tidak berontak lagi. Hari Jumat. Sampai tidak berpikir kalau ini hari Jumat. Orang berbondong-bondong ke masjid. Aku pun melangkah dengan pelan ke masjid. Pertama yang kulakukan adalah mengisi perut dengan air sebanyak-banyaknya. Lalu wudhu dan masuk masjid. Melakukan sholat tahiyatul masjid, lalu duduk di pojok. Aku tak mau mengganggu orang lain. Ya, pakaian yang kumal, gelandangan sholat di masjid, tentu banyak orang yang memandang dengan pandangan mengucilkan, dan sedikit ada unsur hina di setiap percikan mata mereka, bahkan di hati mereka. Tapi aku mencoba tenggelam dalam zikir. Setelah sholat Jumat dan melakukan zikir sebentar, lalu aku keluar masjid, memakai sandal dan melangkah pergi. Tapi tiba-tiba sebuah tangan menarik baju belakangku dan aku diseret begitu saja. Pencuri sandal! Bentak orang yang menyeretku ke kantor pengurus masjid. Kulihat orang itu tinggi dan berkumis tebal garang. Dia menyeretku terus ke dalam kantor, dan di dalam ada beberapa orang. Aku segera dibanting ke lantai terduduk. Kau maling sandal hina! Bentaknya lagi. Sampean salah! Kataku tenang. Salah bagaimana? Sudah jelas-jelas mencuri sandal, bentaknya. Ayo ngaku, aku diam saja. Dan tiba-tiba orang itu menarik sabuk yang dipakai dan sabuk dihantamkan ke punggungku. Aku hanya memejamkan mata ketika sabuk itu mengenai punggungku dan tanpa mengeluh. Karena entah kenapa aku tak merasakan sakit. Tapi itu malah membuat orang yang menyeretku itu makin beringas mencambukiku.